saya Istiqomah Rusli, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021. Untuk uji praktik, saya mengajar di SMA PGRI Ciawi dengan materi pembelajaran teks negosiasi. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mantap. Alhamdulillah kalau semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa diingatkan untuk selalu bersyukur ya dengan apa yang sudah kalian dapatkan, khususnya kesehatan di kala pandemi ini ya. Oke, sebelum itu kita cek dulu kondisi kalian apakah sudah siap dalam pembelajaran. Sudah siap? Siap. Oke, kita cek dulu nih atribut kalian sudah lengkap belum? Sudah dipasang dasinya dengan rapi? Sudah ya, kaos kakinya? Sudah ya. Oke, lalu kalian lihat kondisi kelas kalian sudah rapi belum atau sudah bersih? Sudah ya, tidak ada sampah? Kita bisa mulai pembelajaran kalau seperti itu ya. Oke, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan dengan mengecek kehadiran kalian ya. Dipanggil yang dipanggil silakan jawab dengan suara yang lantang. Fatira Ashar hadir. Geo Panhitreno Hadir. Hafsah Wijayanti Hadir. David Mira Hadir. Muhammad Adib Hadir, Bu. Teli Anggur hadir. Yeriko Hadir. Yuda Hadir. Oke, sudah semua di absen ya? Sudah, Bu. Kita lanjutkan anak-anakku dengan memupuk karakter kita, nasionalisme kita terhadap bangsa ini ya. Kita ucap ulang isi Pancasila, dipersilakan untuk semuanya berdiri. Siapa yang akan memimpin? Saya, Bu. Oke, silakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah, Bu. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, ibu berharap ya kalian bisa mengimplementasikan butir-butir Pancasila yang sudah kalian sebutkan tadi dalam kehidupan kalian ya. Seperti salah satunya bermusyawarah, berlaku adil ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, anak-anakku, ibu punya satu gambar ya tentang motivasi. Mudah-mudahan gambar ini bisa memotivasi kalian semuanya. Tolong diamati ya. Apa sih makna dari gambar tersebut? Ada yang bisa diambil? Jangan pesimis, Bu. Jangan pesimis, oke. Jangan pesimis, kita harus berarti percaya diri ya. Bisa dilihat nih anak-anakku di sini ada langkah. Langkah ini bisa disebut tadi proses ya. Proses untuk menggapai sesuatu yang kalian inginkan.
Jadi kalian jangan berputus asa. Karena setiap langkah yang kita lakukan itu akan menghasilkan sesuatu. Jadi tolong apapun yang kalian lakukan, kalian pasti punya cita-cita. Gapai terus itu, ya jangan sampai putus asa. Siap? Siap. Ya, anak-anak, kita akan mereview pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat apa yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu? Teks hikayat. Teks hikayat, tepat sekali. Kita membahas tentang teks cerita hikayat. Apa saja yang dalam teks hikayat itu? Nilai-nilai. Nilai-nilai, kayak apa saja nilai-nilainya? Yang pertama ada nilai agama berkaitan dengan ajaran keagamaan. Ya. Yang kedua ada nilai moral, Ya. moral berkaitan dengan tingkah laku sama kesopanan. Yang kelima ada nilai edukasi berkaitan dengan pembelajaran. Tepat sekali. Tepuk tangan buat kalian. Ada karakteristik, ada juga nilai-nilai. Nah, kaitannya dengan pembelajaran kali ini itu masuk ke dalam nilai sosial. Nilai sosial tadi sudah dikatakan ya bahwa berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Jadi di teks yang akan kita pelajari kali ini itu adalah teks negosiasi, di mana negosiasi ini berhubungan dengan kemasyarakatan kalian, berinteraksi dengan sesama. Ya, pasti itu juga pernah kalian lakukan di kehidupan kalian. Ya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran KD dan juga langkah-langkah yang akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini ya. Bahwa kompetensi dasar yang akan kita laksanakan pada pembelajaran kali ini diambil dari KD 3.11, yaitu berkaitan dengan pengetahuan. Bisa tolong dibacakan? Saya harus silakan. 3.11 Menganalisis isi struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks. Terima kasih Hafsa sudah membantu Ibu. Ya, bisa kalian lihat semua di depan ya, bahwa KD yang akan kita pelajari di pengetahuan itu kalian akan menganalisis struktur. Selain struktur ada juga kebahasaan dari teks negosiasi. Ya, selanjutnya itu di keterampilan kalian nanti akan mengonstruksi atau menulis membangun teks negosiasi dengan memperhatikan struktur dan juga kebahasaannya. Oke. Selanjutnya ada tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin membacakan? Silakan ya. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis struktur teks negosiasi. Peserta didik dapat membuat teks negosiasi dalam bentuk dialog. Ya, terima kasih Kevin. Ya, bisa dilihat. Jadi Ibu mengharapkan pembelajaran kali ini nanti kalian selaku peserta didik dapat satu menganalisis strukturnya, yang kedua menganalisis kebahasaan dari teks negosiasi, dan yang terakhir itu keterampilannya kalian akan membuat teks negosiasi dalam bentuk dialog seperti itu ya. Pembelajaran yang akan kita lakukan ya step by stepnya itu diambil dari model pembelajaran problem based learning, jadi berbasis kasus ya. Bisa dilihat yang pertama nanti kita akan bekerja secara kelompok ya. Dilanjutkan yang kedua kalian akan mempresentasikannya. Dilanjutkan kalian akan mengerjakan LKPD mengenai struktur tadi dan juga membuat teks negosiasi, dan di akhir kalian akan mempraktikannya di depan kelas ya. Kalian akan berperan nanti di depan kelas. Adapun penilaian yang akan Ibu lakukan seperti biasa ada 3. Yang pertama sikap, lalu yang kedua pengetahuan, dan ketiga keterampilan. Untuk sikap Ibu ambil dari proses kalian selama pembelajaran ya. Dilihat dari nanti keaktifan kalian, kerjasama kalian, disiplin kalian ya dalam pembelajaran. Lalu ada pengetahuan diambil dari ilmu kalian saat menganalisis struktur dan juga kebahasan dari negosiasi ya. Dan yang terakhir adalah keterampilan, nanti kalian membuat tadi teks negosiasi dan juga tampil di depan. Manfaat dari pembelajaran yang akan kita lakukan saat ini, tadi kan Ibu sudah bilang kita belajar tentang negosiasi. Sudah pasti manfaatnya ada di kehidupan kalian sehari-hari ya. Kalian pernah bernegosiasi dengan teman ya, dengan siapa lagi? Dengan guru, lalu di orang tua. Baik anak-anak, untuk itu Ibu akan memberikan dulu beberapa soal agar Ibu tahu ya pengetahuan awal kalian tentang materi pembelajaran yang akan kita lakukan. Oke. Ya anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan kumpulkan. Baik, Bu. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Anak-anak, Ibu sudah mengecek ya
nawar tugas. Oh, nawar tugas, nawar nilai ke siapa? Berarti antara guru dan murid ya. Oke, suka negosiasi. Ya anak-anak, sesuai dengan model yang kita pelajari dan kita pakai untuk pembelajaran kali ini yaitu problem-based learning. Jadi kita akan memecahkan kasus ya dari pembelajaran kali ini yaitu bagaimana cara bernegosiasi yang baik dan benar. Ya anak-anak, ini juga punya satu contoh dari negosiasi, bisa kalian lihat di depan. Bisa kalian amati ya. Terlihat semuanya? Terlihat Bu. Nah, selesai contoh teks negosiasi. Apa yang sudah kalian amati itu negosiasi di mana? Kalian suka lihat atau di mana? Di pasar ya, atau mungkin di toko. Apa sih yang mereka negosiasikan tadi? Daging. Oke. Jadi apa tuh? Perbedaan kepentingan apa antara siapa dengan siapa? Penjual dan pembeli. Ya, ada penjual dan pembeli. Si pembeli inginnya seperti apa? Tadi Ingin daging dengan harga murah. pembeli ingin dagingnya harganya murah. Ya, betul sekali. Lalu siapa lagi tadi? Penjual. Penjual inginnya apa? Harganya tetap. Jadi si pembeli ingin harganya turun. Lalu akhirnya dikasih dengan syarat dia membawa temannya. Betul sekali. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar secara berkelompok. Ibu sedang membentuk kalian menjadi 3 kelompok besar. Jadi silakan duduk secara berkelompok ya. Ibu sebutkan nama-namanya. Untuk kelompok pertama itu ada Restu, Fatira, Syifa, Geo, dan Abi. Untuk kelompok kedua ada Yeriko, Zidan, Hafsah, Feli, dan Dani. Oke, dan untuk kelompok 3 Yuda, Kevin, Nurani, Laya, dan Elsa. Silakan duduk berkelompok. Tema yang nanti akan kalian buat teks negosiasinya sesuai dengan tema yang kalian anggap. Ya, silakan. Silakan bacakan. Kamu dapat tema? Keluarga. Oke. Yang aku jual beli. Jual beli. Sekolah. Berarti nanti kalian membahas tentang negosiasi yang ada di lingkungan gitu. Oke, paham ya? Oke. Silakan kembali ke tempat duduk. Anak-anak, kalau ini akan instruksi yang akan kalian lakukan saat ini, seperti yang tadi Ibu bilang, kalian secara satu silakan cari informasi mengenai struktur teks negosiasi. Tentang struktur ya. Untuk kelompok 2 silakan cari tahu dari informasi mengenai kebahasaan. Ciri kebahasaan teks negosiasi. Ya, dan untuk kelompok 3 silakan cari langkah-langkah menyusun teks negosiasi. Oke, paham ya untuk tugasnya? Silakan dikerjakan. Dan jangan lupa mengingatkan lagi sekali lagi, kalian nanti akan diminta untuk 1 orang tinggal di kelompok kalian menjelaskan materi yang harus kalian cari tadi. Ya, tugas kalian juga membuat PowerPoint-nya agar teman-teman yang datang bisa melihat materi yang kalian sajikan. Ya, Ibu beri waktu 15 menit. Oh, aku buka ini kelasnya. Tapi kimia dulu bentar. Ini kan nyamuk. Udah nyamuk. Di kelompok ini sudah sejauh mana progresnya? Sampai materinya udah dicari dari mana saja? Dari internet, dari classroom. Buku juga ada. Di buku juga ada. Tapi sudah paham? Oke, nanti siapa yang ditugaskan untuk menyajikan? Jadi kok. Sudah selesai semuanya membuat PPT? Oke, sudah ditunjuk juga 1 orang yang akan bertugas menjelaskan materi kalian. Ya. Jadi silakan 2 orang ditugaskan pergi ke kelompok lain, 2 orang juga pergi ke kelompok lain. Jadi hanya 1 orang yang stay di rumah menyambut tamu dari kelompok lain. Silakan yang lain berpindah ke kelompok lain. Selamat datang kepada teman-teman yang sudah hadir di rumah kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menyampaikan atau mempresentasikan materi yang kami dapat. Jadi materi yang kami dapat yaitu struktur teks negosiasi. Struktur yang ketiga ada penawaran, yaitu proses tawar-menawar antara dua belah pihak. Yang keempat ada persetujuan, yaitu kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Nah, dan yang kelima ada penutup, yaitu kalimat penutup atau mengakhiri sebuah percakapan di dalam negosiasi. Sekarang kita lihat analisis strukturnya. Di sini yang tadi saya bilang, orientasi dapat berbentuk seperti ini. Permisi, selamat siang. Lalu di sini ada pengajuan di mana si pembeli menginginkan laptop kan, gitu. Jadi menyampaikan apa yang diinginkan. Kita lanjut ada sebuah teks. Lalu untuk pertanyaannya ini nanti analisis strukturnya. Tapi kalian pilih dulu di sini nanti ke bagian apa analisis. Kalau udah dapat masing-masing, baca dulu. Udah dibaca teksnya? Udah. Sekarang saya tanya ya, yang orientasi. Ya. Coba tentuin dari teksnya. Dari yang paling atas penjual. Ya. Mari sini Kak, lihat-lihat dulu. Di sini murah-murah. Silakan mau cari apa. Selanjutnya yang terakhir. Yang penutup dari sini sudah kelihatan yang terima kasih ya. Wah, sama-sama silakan datang. Udah benar semua ya. Oke. Jadi mungkin udah mengerti semua. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana sudah selesai kelompok ini? Sudah. Apa yang dibahas? Apa saja? Ada berapa strukturnya? Ada 5. Pertama, Orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan hukum. sudah bisa membedakan masing-masing? Bisa. Nah. Oke, kalau orientasi Bagian bagian awal. Ya, contohnya seperti apa kalimat? Selamat pagi. Ya, selamat pagi, selamat siang. Atau ada yang bisa saya bantu? Lalu ada bagian keempat? Persetujuan. Nah, apa itu? Persetujuan. Kesepakatan. Tepat sekali ya. Yang saling menguntungkan. Yang saling menguntungkan. Jangan lupa. Contoh kalimatnya gimana? Misalkan ya udah jadi dari harga segini jadi segini ya. Berubah gitu ya. Oke. Tapi ada syarat. Oke, biasanya ada syarat sekali yang diajukannya. Nah, bagian terakhir ada penutup. Itu sudah pasti ada di bagian akhir ya. Bisa ucapan tadi yang kalian sebutkan. Terima kasih. Ya, ataupun selamat siang. Terima kasih telah mengunjungi dan lain sebagainya. Sudah paham untuk struktur? Sudah. Oke. Ya. Halo semuanya, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Jericho. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang ngebahas tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, bahasanya bersifat persuasif atau mengajak. Kalimat persuasif mengandung makna mengajak atau mengajak. Contohnya, Persuasif ya. persuasif. Tasnya beli 2 lomba, jadi tolong ulangi aja. Ini kan jadi dari mana tahu ini ngajak gitu, jadi kayak membujuk si penjualnya gitu, kayak jadi dikurangi gitu. Dirayu ya. Iya, dirayu. Yang kedua, bahasanya bersifat sopan, jadi nggak menyinggung dari kedua belah pihak itu. Contohnya permisi Pak atau enggak kata selamat siang. Sekian. Sebelumnya ada yang mau ditanyain Pak? Kalau gitu di sini ada game kecil-kecilan yang isinya kayak pertanyaan gitu. Dimulai dari Fatir. Pilih kan? Iya. Pilih nomor 1 sampai 4. 1, 2. Terus pilih nomor 2 apa 4? 4. Pilih nomor 2 apa 4? 2. Sebutkan kaidah dari teks negosiasi. Ada 4 ya? Iya. Bedanya. Ada deklaratif, kalimat kesepakatan, kata sopan, sama persuasif. Benar. Yang kedua, Ica. Sebentar. Kayaknya kalian semua kayak udah ngerti gitu apa yang udah aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih.
juga. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Sudah. Apa yang dibahas di kelompok ini? Kaidah kebahasaan. Kebahasaan. Berapa kaidah kebahasaan? Ada 4. Ada 4. Apa aja itu? Kalimat persuasif, Ya. kalimat kata sopan, Hah? kalimat deklaratif, kesepakatan. Bisa membedakan semuanya? Bisa. Kalau persuasif apa? Kalimat Ajakan yang bujukan, rayuan, seperti itu. Karena kalian kalau negosiasi kadang-kadang nawar kan pakai bujukan ya, rayu seperti itu. Sudah paham semuanya ya? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok 3, kelompok 1 dan kelompok 2. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 untuk menjelaskan langkah-langkah menyusun teks negosiasi. Yang pertama, langkah-langkah menyusun teks negosiasi itu adanya menentukan topik. Topik adalah ide cerita atau dasar cerita apa yang akan diceritakan. Yang kedua, menentukan pihak-pihak yang terkait adalah dari topik apa yang kita ambil dan siapa saja yang ada di dalam cerita tersebut. Yang terakhir, menentukan model kesepakatan memberikan hasil akhir dari negosiasi. Sekian dari saya, apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya yang coba balik lagi ke nomor 2, nah, menentukan pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait termasuk tokoh itu 1-2 orang aja atau terserah gimana sih penegosiasinya? Terserah, kalau misalkan topik, contohnya kalau topiknya guru dan murid, ya pihaknya atau tokoh-tokohnya itu guru, murid, warga sekolah, terserah mau dimasukin berapapun, yang penting sesuai dengan topik yang akan dibahas. Dan yang paling penting, namanya negosiasi tidak mungkin sendiri ya, minimal pasti 2 orang karena ada interaksi di dalamnya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah semuanya melakukan presentasi? Sudah. Ya, sudah paham? Oke, kalau sudah silakan kembali ke kelompok kalian untuk berbagi informasi ya mengenai apa yang sudah kalian dapatkan dari kelompok-kelompok lain. Silakan. Kembali lagi. Kalian dapat apa aja dari kelompok lain? Kita kalau dari kelompok 1 itu menjelaskan tentang struktur negosiasi. Yang pertama ada orientasi, kedua ada pengajuan, terus penawaran, Dan saya sama Geo di kelompok 3 dapat struktur ini langkah-langkah untuk membuat teks negosiasi kayak Ada 5. Yang pertama menentukan topiknya, terus yang kedua menentukan pihak-pihak terkait kayak tokoh penokohan. Sama Ica tadi kan ke kelompok 2 kita dapat kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama itu ada kalimat persuasif, itu tuh kayak kalimat ajakan gitu kan. Yang kedua itu ada bahasa yang bersifat sopan, itu kan emang harus ya. Yang ketiga ada kalimat deklaratif. Baik anak-anak, sudah melakukan dan bertukar informasi? Sudah. Nah, mari kita aplikasikan ilmu yang sudah kalian dapat ke dalam LKPD ini. Jadi kalian silakan kerjakan secara berkelompok ya. Ya, bisa dilihat ya sama kalian. Untuk nomor 1, kalian akan menganalisis struktur teks negosiasi. Dan untuk soal nomor 2, kalian diminta untuk menganalisis kebahasaan dari negosiasi teks tersebut. Dan yang terakhir, kalian akan membuat teks negosiasi sesuai dengan tema yang sudah diambil tadi di kegiatan awal ya. Jadi silakan dibuat. Bisa saya jadi saya. ini narasi mau siapa? Saya jadi saya. Tema apa di kelompok kalian? Keluarga. Keluarga. Sudah ada gambaran? Sudah. Kira-kira negosiasi apa di keluarga? Mau liburan gitu. Liburan. Jadi ibu dan ayah mengajak liburan. Iya. Anaknya? Mengasih Saran. Berapa orang anaknya? 2. Orang tua 2. Satu lagi jadi narator berarti ya. Nanti ingat kalian akan mempraktikkan di depan kelas. Jadi paham ya. Kenapa? Boleh siapa? Selesai, silakan di-upload dulu agar nanti ibu bisa menilainya ya. Di bagian tes negosiasi LKPD, silakan di-upload. Perwakilan saja tiap kelompok. Baru ada 1 orang ya. Kelompok Siti Wilayah. Udah ya. Tinggal 2 kelompok lagi, silakan di-upload.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan drama singkat teks negosiasi bertema keluarga. Perkenalkan, nama saya Restu Rustila Hakim sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Syifa Auladina Radianta sebagai ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibul Siradi sebagai kakak. Perkenalkan, nama saya Fatih Hasar sebagai adik. Perkenalkan, nama saya Gafar Terinap Adila Rama sebagai ayah. Selamat menyaksikan. Di malam hari ada sebuah keluarga sedang berbincang santai di ruang keluarga. Kakak, adik, kapan liburan semester? Nanti minggu depan ya? Oh, sebentar lagi ya. Bagaimana kalau kita mengadakan liburan keluarga? Ayo ya. Kemana? Kemana ya kira-kira yang bagus? Ke depan aja yuk. Seru, banyak wahananya. Jangan ke depan dong. Nanti aku ada study tour ke sana. Gimana kalau kita ke pelabuhan Ratu aja kita main-main? Ngapain? Panas. Ih, udah hitam nih tuh. Udah hitam. Bagaimana kalau kita tadi jalan-jalan ke Trans Studio Bandung? Banyak permainan dan tidak panas. Iya tuh bagus. Gimana? Adek sama abang? Ini sih. Udah lama juga kan kita di sana. Oke, berarti minggu depan kita jalan-jalan liburan keluarga. Makasih ya. Oke, sama-sama. Ya udah kita makan dulu yuk. Udah siapin buat makan. Mereka pun melanjutkan kegiatan mereka dengan makan malam bersama. Terus makan dulu. Terus makan. Sekian penampilan dari kelompok kami. Jadi sekarang saya akan menjelaskan struktur dan analisis bahasaan teks yang kami buat. Jadi strukturnya orientasi itu mulai dari narasi, yaitu di malam hari ada sebuah keluarga sedang berbincang santai di rumah keluarga. Dari situ lalu dilanjutkan dengan pengajuan di mana si ayah mengajak keluarganya untuk pergi libur. Lalu ada penawaran di mana terjadinya tawar-menawar untuk tempat liburan itu. Terus ada persetujuan di mana semua anggota keluarga setuju untuk jadinya ke Trans Studio Bandung, dan diakhiri dengan penutup di mana adik dan kakak mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibunya. Lalu analisis kebahasaannya ada kalimat persuasif, yaitu kalimat tanya atau kalimat ajakan. Di sini ada gimana kalau kita pergi liburan keluarga, lalu ada gimana kalau ke Pelabuhan Ratu, lalu ada gimana kalau ke Trans Studio Bandung. Lalu yang kedua ada kalimat deklaratif, yaitu kalimat pernyataan, di mana si adik menjelaskan bahwa dia gak mau ke depan itu karena bakal ada study tour. Lalu selanjutnya ada kalimat kesepakatan, yaitu boleh tuh, setuju. Lalu selanjutnya ada kalimat sopan santun seperti terima kasih dan sama-sama. Sampai di sini Ada yang mau bertanya? ditanyakan. Tadi kan ada kata-kata ini ya. Aku dengar awalnya ada kakak sama adik, terus pas keduanya ada abang gitu gak sih? Jadi perbedaan. Salah bilang ya abang atau kakak panggilannya sebenarnya. Salah ini. Oh, itu kelupaan. Jadi. Iya. Ada lagi? Ada lagi. Buat kelompok 3 mungkin silakan. Perkenalkan, nama saya juga perwakilan dari kelompok 3. Ingin memberikan saran saja dari drama yang kalian tampilkan kepada kami. Kurang dapat gitu loh penawarannya, terlalu singkat, jadi tidak terlalu tidak terlalu adanya tarik-tarikan gitu loh Bu, perdebatannya kurang. Oh, jadi cuma ada sedikit tawar-menawar di teks yang kita buat. Iya. Nah, jadi saran kalian supaya lebih banyak lagi, supaya lebih greget gitu. Iya. Jadi kayak perdebatannya jadi makin Iya. Jadi feel-nya itu dong. Terima kasih. Iya. Terima kasih juga. Terima kasih atas tanggapannya dari semua. Semoga bisa menjadi evaluasi buat kita lebih baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan
APGRI Ciawi, ada salah satu murid kelas 10 IPA bernama Kevin sering terlambat masuk pelajaran pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja kamu jam segini baru datang? Maaf Bu, ban motor saya bocor. Banyak alasan kamu maaf. Serius Bu, ban motor saya benar-benar bocor kali ini. Bohong Bu, tadi saya lihat Kevin nongkrong bersama teman-temannya. Kamu kalau nggak tahu diem aja, nggak usah ikut campur. Sudah, begini. Kamu kan minggu kemarin juga telat. Terus kita sudah ada kesepakatan bahwa kamu telat lagi, saya akan memanggil orang tua kamu. Jangan buat Bu. Kalau tua saya jangan dipanggil, yang ada masalah makin runyam. Terus mau kamu apa? Ntar kamu telat lagi. Diskor aja Bu. Ya jangan dong, kasihan. Tapi ini kesalahannya sangat fatal loh. Ini tuh musibah, bayangin aja kalau kamu ada di posisi Kevin gini ya. Sudah. Sekarang kamu keluar, kamu bersihkan 3 toilet sekolah sekarang. Satu aja Bu, satu juga cukup. Kamu mau banyak tawar. Lalu Kevin pun akhirnya membersihkan kamar mandi. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Oke, dengan kalian ya sudah berani menampilkan tadi peran-peran kalian, ada yang sudah menjiwai ya, karena ibu juga suka mendapatkan sebenarnya kasus-kasus yang tadi guru dan murid ya, ada anak terlambat lalu mereka merayu, bernegosiasi agar bisa dimaafkan seperti itu. Ya anak-anakku, kita kembali ke tempat duduk masing-masing untuk melaksanakan evaluasi diri pada pembelajaran. Sudah ya, semua duduk kembali ke tempat masing-masing. Ya, seperti yang katakan tadi, kalian lakukan evaluasi pembelajaran pada hari ini. Ibu sudah share linknya di Classroom, silahkan dibuka, kalian kerjakan saat ini. Silahkan. Oke, lagi aja, break lagi. Masuk yang baru sekali. Oke, bisa. Di sini, kembali. Baik anak-anak, ibu sudah ngecek nih ya, sudah masuk semuanya dan nilainya sudah tampil. Oke, di sini ada 3 orang yang masih di bawah nilainya ya. Kenapa bisa seperti itu? Ibu sebutkan ada 3 orang. Ada Siti Raya, ada Kevin, Mira, dan Zidan. Selebihnya yang tidak ibu sebutkan, kalian sudah aman di atas kakak. Bagi yang nilainya masih di bawah KKM, jangan bersedih hati ya, karena kalian bisa melakukan remedial di pertemuan selanjutnya. Dan untuk yang sudah ya, yang sudah lulus di atas KKM bisa menjadi tutor sebaya, membantu teman kalian yang masih di bawah KKM. Bisa ya semuanya? Oke, good. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan menyimpulkan. Siapa yang dapat menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, kaidah kebahasaan silakan. Apa itu kaidah kebahasaannya? Apa saja? Yang pertama ada bahasanya persuasif, Ya, mengajak. Yang kedua bahasanya sopan. Ya. Lalu yang ketiga ada deklaratif, pernyataan singkat.